Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enti Mutmainah dari kelas 2C dengan NIM 2402387 dari Prodi PGSDP Jas angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tema atau materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Teddy Supriyadi SHI MAG yang bertema Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tema ini penting karena menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita pahami bersama apa itu negara hukum dan bagaimana hak asasi manusia dijamin oleh hukum. Negara hukum adalah negara yang seluruh tindakan pemerintah dan warga negaranya tunduk pada hukum. Konsep ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keadilan. Ada beberapa ciri-ciri hukum, yaitu 1. Supremasi hukum, yaitu hukum berlaku di atas segala kekuasaan. Jadi, kekuasaan tidak bisa merubah hukum. 2. Persamaan di hadapan hukum. Tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. 3. Pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang ada pada pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi mengatur kekuasaan kehakiman yang merdeka dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lain. Mahkamah Agung menangani kasasi dan pengujian peraturan. Mahkamah Konstitusi menangani sengketa konstitusional dan Komisi Yudisial menjaga integritas hakim. Hakim dijamin independensinya dan hanya dapat diberhentikan oleh badan berwenang. 4. Perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dari negara hukum modern. Selanjutnya, apa sih itu hak asasi manusia dalam negara hukum? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu. Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia, termasuk 1. Hak untuk hidup, 2. Hak untuk beragama, 3. Hak memperoleh pendidikan, 4. Hak menyampaikan pendapat, dan 5. Hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Sebagai contoh, Pasal 281 ayat 1 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun. Ada juga peran lembaga penegak hukum dan institusi HAM. Lembaga-lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum dan melindungi HAM antara lain 1. Polri. Sesuai tugasnya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Polri diatur dalam pasal 13 yang berbunyi, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut, kejaksaan dan peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ada pada pasal 1 ayat 1 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 2 ayat 1 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta oleh Mahkamah Agung. Ada juga pasal 38
Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan penetapan hukum. Lanjut, ada Komnas HAM. Apa sih itu Komnas HAM? Komnas HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada di pasal 75 untuk pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Dedikasi Universal Hak Asasi Manusia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang independen. Ada juga di pasal 79. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan pihak manapun. Ada juga di pasal 89 ayat 1 untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 76. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi, yaitu 1. Mengkaji dan meneliti, 2. Penyuluhan, 3. Pemantauan, 4. Mediasi tentang hak asasi manusia. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki wewenang untuk menyelidiki, memantau, dan memberi rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Ada juga tantangan dan harapan. Di tengah kemajuan hukum, kita masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan hukum, penyiksaan, atau pelanggaran HAM oleh aparat. Namun, konstitusi kita masih memberi dasar yang kuat. Konstitusi kita telah memberikan dasar yang kuat. Kita hanya perlu memastikan bahwa pelanggaran hukum tidak didiskriminatif atau melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok karena karakteristik tertentu seperti ras, agama, atau jenis kelamin. Dan hak setiap orang berhak dihormati. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, negara hukum bisa terwujudkan secara nyata. Mari kita wujudkan kesadaran hukum secara nyata untuk negara Indonesia tercinta. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah negara hukum bukan sekedar slogan. Ia adalah janji negara untuk adil kepada seluruh masyarakat. Dan hak asasi manusia bukan hadiah, melainkan bagian dari martabat kita sebagai manusia. Mari kita tegakkan hukum dan hormati hak sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.